Halo Sobat Pixie, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif sampai update berita terbaru. Jadi duduk santai, siapkan cemilan dan mari kita eksplorasi bareng. Fun the joy and enjoy. Kali ini kita kedatangan tamu perwakilan dari Suzuki Belitung Jagorawi Motor yang merupakan salah satu idukannya SMK Negeri 1 Manggar. Mari kita sambut Pak Dandi. Halo Bapak, selamat datang. Ya, oke. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Nah Bapak ini sudah lama kami undang dan baru berkesempatan pada hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Bapak masuk ke ruangan studio broadcast kami dan apa kesan pertama Bapak setelah masuk dalam studio broadcast kami ini Pak? Kalau kesan pertama ya bervariasi ya. Amburadul rasanya gitu. Iya. Ada yang nggak percaya ya, udah masuk aja deh, ngalir aja deh kita. Pak, cara gimana masuk broadcast ya udah ikutin aja deh. Iya. Nah Pak, sebelum kita masuk ke obrolan terlalu jauh nih, boleh Bapak perkenalan diri dulu Pak? Baik. Ya, perkenalkan saya Yusuf Dandi. Terima kasih udah diundang di podcastnya SMK 1 Negeri Manggar. Emang kemarin udah berapa kali diundang untuk masuk ke podcast dan pribadi mohon maaf ya sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita hadir, mungkin apakah waktu atau misalnya tempatnya yang kita bisa hadir ke sini. Saya sekarang ini di SMK memang menekuni di bidangnya di TKR ya, TKR. Jadi kita sebagai vokasinya bermitra di jurusan TKR. Tapi tidak kemungkinan bisa diajak podcast ke sini, berarti memang satu kesempatan bahwa inilah kitanya ada gitu dari industrinya. Saya bekerja di satu bidang otomotif di perusahaan otomotif yang di sini sekarang bergerak di roda 4 ya, di Suzuki, di PT Jagorawi Motor. Jagorawi Motor itu memang dia cabangnya dari Bangka. Dari Bangka? Ya, perusahaan di Bangka. Jadi di sini cabang aja di Jagorawi Motor Belitung seperti itu. Ya singkatnya itu aja lah, gitu perkenalan dirinya gitu. Kalau misal di Suzuki ini ya, Bapak itu sebagai apa ya Pak? Saya diamanahkan sekarang ini sebagai service manajernya. Ya, di divisi servisnya. Kita ada 3 divisi sales, divisi spare part, divisi service. Kebetulan saya bernaung di 2 divisinya, di koordinator divisi service dan divisi spare part. Seperti itu. Oke. Dan jabatan sekarang saya sebagai service manajernya. Gitu. Nah Pak, boleh diceritakan sedikit nih bagaimana perjalanan Bapak hingga bisa bergabung dan bekerja di Suzuki? Perjalanan ini sih kalau saya ceritanya panjang ya kalau tapi kalau diminta sedikit ya sedikit aja saya sampaikan. Garis besarnya sih asli saya orang Bangka, Kumpul Bangka. Masuk di Suzuki itu di Bangka itu tahun 2009. 2009 di mana pusatnya penjualan kendaraan Suzuki di Kepulauan Bangka Belitung lumayan pesat gitu kan. Sampai di Belitung itu juga penjualannya lumayan bagus gitu. Akhirnya apa? Awalnya kita di sini melakukan kegiatan monitor servis ke sini per 1 bulan sekali. Tapi akhirnya kenapa tidak membuat dealer cabang di sini?
Dan akhirnya di tahun 2014 berdirilah dealer Jaguar Motor Belitung. Dari Bangka saya ditugaskan di Belitung dari 2014 sampai sekarang. Nah, seperti itulah perjalanan Suzuki-nya gitu, tingkatnya gitu. Yang membuat Bapak tertarik untuk menekuni di dunia otomotif tuh sebenarnya apa sih, Pak? Kalau menekuni selain basic ada hal yang lain sih. Menurut saya sih terutama sih hobi. Awalnya hobi. Otomotif itu hobi. Mulai dari roda 2 motor. Ternyata ujung-ujungnya ke roda 4. Kenapa? Karena kita bakal bisa ngelihat aktivitas kita sehari-hari itu apa. Iya. Yang ditemui itu apa? Kebutuhan kita apa? Yang kita pergunakan anak muda pakai motor, terus di seliweran di jalan mobil. Terkadang kan ada terbesit itu ya, kepengen mengetahui teknologi apa sih yang ada di situ gitu kan, misalnya yang lain-lain gitu. Ya itulah yang kadang-kadang yang pecinta ke otomotifnya gitu. Iya. Itu dia. Oke, Pak. Menurut Bapak apa yang menjadi keunggulan untuk produk Suzuki ini, Pak? Produk Suzuki mungkin udah tahu ya. Saya belum lahir juga Suzuki udah muncul. Iya, benar. Coba ya. Yang sampai sekarang mindset orang tertanam di pikiran orang, satu produk yang bisa saya kasih contoh itu produk Carry di mana Carry itu memang udah tertanam ya di mana-mana. Kalau orang kepengen usaha tuh ada tuh Carry pickup gitu, apapun kadang bentuknya. Kalau ada pickup yang bentuknya double pasti dibilang Carry sama orang-orang gitu kan. Iya. Padahal bisa jadi merek lain gitu kan. Itu dimana produk Carry itu sendiri udah sangat dipercaya, udah sangat terbukti sampai sekarang. Dari suku cadangnya itu harganya juga menjangkau, dari kualitasnya juga tidak bisa diragukan gitu kan. Sampai juga kalau seandainya mereka ada usaha awalnya, mereka berusaha di awal, menjalankan bisnis di awalnya, Carry 1 terbeli bisa jadi Carry 2 gitu kan. Iya. Ya karena apa? Karena ya alhamdulillah, karena namanya kendaraan niaga yang dipergunakan untuk bisnis itu Carry sangat menguntungkan. Seperti itu. Sampai kita udah muncul berversi Carry sendiri, mulai dari karburator, mulai dari injeksi, dan terakhir kita mungkin udah sampai ke new Carry lagi gitu kan. Jadi mana produknya udah naik terus, di upgrade terus dari produk quality-nya gitu. Itu yang dilihat dari keunggulan produk kami seperti itu. Selain Carry tadi ada nggak, Pak, produk Suzuki yang favorit bagi Bapak? Kalau favorit ada apa itu, Pak? pasti ada gitu kan. Banyak tuh varian tuh ada yang jenis yang kayak komersial, ada passengernya, ada terus tipenya, ada yang untuk family, ada yang hatchback, ada gitu kan, yang off-road juga ada gitu kan. Iya, benar. Ada kan gitu kan. Semuanya lengkap di situ. Kalau saya sendiri favoritnya sebenarnya yang passenger, yang kendaraan penumpang, yaitu R3. All tipe R3, apakah dia R3 lama atau Neo R3 atau XL7 gitu kan. Karena dia produknya bisa dikatakan ya buat penumpangnya banyak, ngangkut barang juga bisa. Iya. Bahan bakarnya irit. Gitu. Tenaga formulanya juga bagus, nggak ada hal-hal yang kira-kira yang ada satu keunggulan ternyata ada minusnya gitu kan. Tapi kalau di R3 sementara ini memang dia performanya untuk kebutuhan yang saya gunakan sangat maksimal sekali, bisa digunakan menggunakan R3 gitu. Oke. Nah, Pak, adakah pengalaman unik atau berkesan selama Bapak bekerja dan melayani pelanggan Suzuki? Pelanggan Suzuki kalau pengalaman unik sih banyak Pak ya. Pasti banyak Pak, karena setiap owner, pemilik kendaraan itu pasti berbeda gitu. Iya, benar. Pasti berbeda. Tipikalnya berbeda-beda gitu kan. Dan alhamdulillah intinya pengalaman unik yang kita dapatkan, kita bisa harus tetap mengetahui kebutuhan konsumen itu sendiri. Iya. Apa sih dia maunya gitu. Gitu kan. Dengan tahunya dia apa, kebutuhan dia apa, kita bisa penuhi untuk konsumen tadi, ya otomatis dia bakal mengikuti irama kita. Iya.
kita akan memberi penjelasan. Ada yang uniknya, contohnya apa ya? Contohnya dia mau dilayani oleh satu mekanik itu aja. Tuh. Kebetulan saya mekaniknya, gitu kan. Jadi bagaimana tuh cara mengatasinya gitu kan? Ya mau nggak mau kita harus beri penjelasan yang lebih pengarahan gitu kan, biar pengertian gitu kepada konsumennya gitu kan. Itu kan salah satu yang unik tuh. Saya nggak bakal mau masuk tuh ke bengkel kalau nggak ada Dandi gitu kan repot gitu kan. Manajemen bakal bertanya-tanya seperti apa itu, gimana caranya dan gitu kan gantiin kamu gitu kan gitu. Tentu seperti itu. Akhirnya pengertiannya apa? Pengertiannya ya kita contoh saya dampingin teman satu gitu, yang lebih luas lagi, yang mempunyai penyampaian seperti kami, bahwa kami ini standarnya sama gitu. Tidak ada yang membeda-bedakan konsumen 1, konsumen 2 gitu kan. Akhirnya bisa diberi pengertian gitu. Kalau konsumen tidak puas dengan hasilnya, ya jangan harap kita menerima feedback yang baik dari konsumennya. Artinya balik ke kita lagi gitu kan. Itu deh pesan kesannya deh yang kalau yang gitu. Berarti sama kesannya kayak orang ingin cukur rambut ya. Kalau misalnya tukang cukurnya bukan yang itu, nggak mau gitu. Bisa kayak gitu kan. Bisa jadi. Iya, kayak gitu. Gitu. Sama halnya ya. Contoh banyak contohnya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan seputar kerjasama Suzuki dan SMK nih Pak. Bagaimana tuh Pak? Iduka SMK dengan Suzuki. Kalau Iduka dengan Suzuki sebenarnya bukan Suzuki aja Pak ya, Mas ya. Dealer lain juga, ATM lain juga sama, dimana kita nggak bisa berlepas tangan tentang dunia pendidikan. Apalagi kayak misalnya udah jelas-jelas ini sifatnya di dunia pendidikan ada loh yang bakal menerbitkan orang-orang yang bakal turun ke dunia industri gitu. Jadi nggak bisa lepas tangan kita. Jadi awalnya kita di sini sekolah PKL dulu, PKL gitu kan. Itu juga tergantung kepada sekolahnya lagi loh. Gimana kebiasaan mereka, visi misi apa mereka lakukan kepada dunia industri untuk meningkatkan kualitas siswanya. Jadi saya sangat berterima kasih dan juga bisa jadi mengecukkan jempol juga untuk sekolah SMK Negeri 1 Manggar ini, karena visi dan misi gurunya, staf-staf lainnya mau meningkatkan kualitas siswanya, melakukan pendekatan ke industri yang lebih dari sekedar PKL. Artinya apa? Hanya jadi mitra, menjadi pendekatan sebagai vokasinya, melakukan pemadanannya gitu kan. Artinya kita sedikit banyaknya ada tanggung jawab bagaimana meningkatkan kualitas siswa itu sendiri. Ya harapannya kita tetap berkelanjutan di SMK ini gitu kan. Itulah awal buat ceritanya. Sampai ada pembangunan yang untuk memadai, misalnya bisa praktek lebih maksimal lagi gitu. Oh iya Pak, saya mau nanya, SMK itu udah berapa lama sih beriduka dengan Suzuki? Kita kemarin tuh di awal itu seharusnya 2017 ke 2018 sudah siap mau jadi Iduka, tapi terbentur ada pandemi kemarin. Akhirnya kita bisa melanjutkan di tahun 2022. Di tahun 2022. Iya, baru mulainya gitu kan. Wacananya udah lama gitu kan, tapi karena terbatasnya aktivitas kita gara-gara ada pandemi. Tapi bukan berarti kita menjauh, enggak. Hanya vakum aja, program-program rencana kita terbatas dan bisa kita laksanakan, ya akhirnya 2022 baru kita bisa mulai lagi start lagi gitu. Oke Pak, apa manfaat yang bisa diperoleh oleh siswa SMK dari adanya kerjasama dengan Suzuki maupun sebaliknya? Kalau manfaat siswa, biasanya kan kalau ketemu industri itu hanya pas dia PKL aja. Iya. Ya. Tapi kalau ada vokasi seperti ini, kita bisa meluangkan waktunya. Pak, industri, kami butuh nih sebagai guru lokal, guru tamu.
Pak kami butuh nih untuk training, untuk belajar. Nah, itulah kesempatannya, manfaat bagi siswa mendapat kesempatan pengetahuannya di luar konteks yang ada di sekolah. Itu salah satu manfaatnya. Kalau di ruangan sekolah ya. Iya. Tapi kalau di PKL, di prakteknya di PKL-nya udah lain lagi. Jadi mereka langsung mendapatkan interaksi langsung. Oh seperti ini dunia industri, seperti ini dunia bisnis. Jadi bisa disamakan dengan sekolah. Oh aturannya seperti ini. Nah itulah yang bisa jadi manfaat dari siswa-siswa yang kita udah kerjasama sebagai mitra. Itu dari besar seperti itu. Nah, Pak, menurut Bapak, apa keterampilan yang penting dibutuhkan di dunia kerja otomotif saat ini dan harus dipersiapkan oleh siswa SMK? Otomotif ya? Otomotif. Sepertinya kayak sih semua bidang sih harusnya meningkatkan semuanya gitu ya. Iya. Bukan hanya otomotif aja, tapi kalau mau nggak mau, era perubahan makin canggih. Awalnya mulai dari manual, dari konvensional, akhirnya pindah ke elektrikal, dan terakhir ke digital gitu kan. Nah, itu yang perlu disiapkan. Semua tahapan-tahapan itu, semua orang-orang yang terlibat itu harus mempersiapkan diri semuanya. Contoh, kami memiliki produk baru yang nggak mau kita harus mempelajari. Iya. Sama juga siswa seperti itu, apa yang udah turun di pasar, apa yang udah dirasakan masyarakat, mau nggak mau mereka juga harus mempersiapkan diri. Contoh, awalnya mobil menggunakan karburator, siswa belajar karburator, memahaminya, mengulitinya sampai trouble-nya udah kelar, khatam, selesai. Tapi nggak sampai itu, ada lagi masalah elektrikal. Ya udah pakai komputer, masa belajar karburator lagi? Iya. Nah, berarti tahapnya itu harus berjalan. Harus mempelajari lagi untuk metode teknologi yang terbaru. Apalagi terakhir nanti ada mobil elektrikal. Elektrikal pengganti mobil konvensional, nggak pakai mesin, udah pakai baterai. Iya. Ya. Jadi benar-benar semuanya bisa terangsang biar untuk haus tentang teknologi, untuk haus tentang informasi, untuk haus belajar. Terus belajar biar siap nih tantangan berikutnya ada yang lebih baru, terus kita ikuti, harus pelajari gitu. Itu yang penting di situ. Tidak harus monoton dari yang lama-lama aja gitu kan. Lama-lama tetap dipelajarin, tapi yang untuk developnya, untuk pengembangnya, advance-nya harus ikut jalan juga gitu aja. Nah, apakah ada cerita siswa SMK yang magang atau belajar di Suzuki lalu memberikan kesan yang membanggakan bagi Bapaknya? Membanggakan, ya alhamdulillah ada yang berkesan, ada sekali. Ada berkesan satu gitu kan. Contoh ya kemarin ya, yang sampai biasanya kalau siswa itu rananya kalau PKL ya cukup sampai poin mereka aja, laporan mereka, oh nih anaknya rajin tuh, absen nggak pernah bolos. Terus kalau praktek bener semua gitu kan. Iya. Itu otomatis angkanya udah di atas rata-rata tuh. Itu kan udah cukup dah, bangga tuh gitu. Tapi ada lebih bangga lagi terus. Dan ternyata salah satu siswa yang ada di sini bukan hanya dia membanggakan sekolahnya, bukan hanya dia membanggakan provinsinya, tapi dia bisa membanggakan sampai ke tingkat nasional. Itu salah satu, mungkin ada kemarin rekan kita yang mungkin udah sekarang udah jadi itu ya alumni ya gitu ya. Tapi itu memberi kesan kan bahwa nanti suatu saat ada lagi bibit-bibit yang bakal muncul seperti itu. Itulah yang kita bangga, di mana pada saat kita bisa mendampinginya, kita bisa support gitu kan, untuk mencapai titik kepuasan, titik hasil maksimal untuk dapat itu. Ada gitu. Mungkin saya nggak sebut ya nama orangnya, tapi nggak ada ya gitu ya, nggak apa-apa ya. Gitu dia. Bapak kan jadi mekanik pastinya sangat
capek, sangat penat ya Pak ya. Iya. Ada nggak sih Pak kegiatan Bapak di luar setelah bekerja gitu untuk melepas penat gitu? Eh, lepas penat ya. Lepas penat ada sih. Kalau di Belitung ini sih alhamdulillah sih banyak sih ya untuk lepas penat gitu kan, aktivitasnya banyak ya. Mungkin orang sebagian ada yang ke laut mancing, tapi Iya. saya enggak gitu kan. Mungkin orang lepas penat dia touring jalan-jalan naik motor mobil, tapi saya enggak gitu. Mungkin ada orang yang santai, tapi kalau saya sih sering dipergunakan untuk mengisi waktu ya bercocok tanam yang ringan-ringan aja gitu. Emang konteksnya di luar dari kebiasaan gitu ya. Biasanya kan ada orang yang kerja di bengkel, pulang ngapain? Ya pulang yang ngotak-ngatik lagi gitu kan. Enggak. Ada juga seperti itu kan gitu. Ada dia di dua tempat tapi satu dunia gitu kan ada. Tapi kalau saya sih pulang ke rumah ya saat ini ya yang di hobinya ya bercocok tanam walaupun kecil nggak banyak, ya itu deh. Lepas penatnya biar nanti pada saat masuk kerja ya fresh lagi seperti itu. Nah Pak, apa harapan Bapak untuk berkelanjutan kerjasama antara Suzuki dan SMK Negeri 1 Manggar? Harapannya sih dua-duanya saling bersinergi, dua-duanya saling saling berinteraktif ya gitu ya. Kita tetap support apa program-program dari sekolah yang mungkin bisa kita support gitu kan. Gitu. Program-program dari sekolah boleh tunjukkan ke kita biar kita juga bisa mendampingin, biar kita tetap berselarasi gitu kan. Artinya apa? Sangat disayangkan kalau kesempatan ini, peluang ini ya tidak dimanfaatkan. Apalagi orang belum mencoba udah nyerah gitu kan. Kayak gitu. Ya itu deh pentingnya gitu, mudah-mudahan di kedepannya kegiatan apapun yang bisa dilakukan di sekolah yang bisa kita kontribusi tetap kita support gitu. Nah terakhir nih saya mau nanya sama Bapak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda khususnya SMK agar tetap semangat belajar dan siap menghadapi dunia kerja? Waduh, gimana ya, pesannya ya kepada adik-adikku, pada anak-anakku ya gitu kan. Pergunakanlah waktu kalian yang memang pada masanya untuk dijalankan. Jangan disia-siakan, karena kesempatan itu ya yang akan menentukan kalian kedepannya seperti apa. Mungkin pesannya terakhir, nggak ada sukses yang instan, itu buah hasil dari sabarnya seseorang, kerja keras seseorang, dan doanya seseorang. Itu aja pesannya. Nah sebelum saya tutup, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Dandi. Nah Pak, semoga obrolan kita kali ini sangat menginspirasi banyak orang ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Sobat Fiksi sudah menerangkan podcast kami. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.